Dan akhirnya setelah sekian lama drama kasus Verdi Sambo sudah menemukan titik terang. Semua orang-orang yang terlibat dalam kasus ini sudah ditentukan masing-masing hukumannya. Itu adalah hukuman yang terbaik menurut para hakim. Hola, netizen yang berbudi pekerti luhur. Terdakwa Richard Eliezer alias Baradae divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan menilai Richard Eliezer telah terbukti bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dalam menjatuhkan putusan, hakim turut mempertimbangkan nih sejumlah keadaan memberatkan dan meringankan untuk Richard Eliezer. Hal memberatkan adalah perbuatan Richard Eliezer tidak menghargai hubungan baik dengan korban. Sedangkan hal yang meringankan yakni Richard Eliezer bersikap sopan selama persidangan dan masih berusia muda. Hakim juga menetapkan Richard Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Gak nyangka, luar biasa. Aku ikuti pembuatan pertimbangan ya. Tadi waktu masuk pertimbangan nota pembelaan penasihat hukum dikesampingkan. Tidak ada alasan pembunuhan, tidak ada alasan pemaaf katanya. Aduh, gimana nih Richard ini gitu. Rupanya di ending ya 1 tahun 6 bulan, gila nggak? Ini aku aja aduh gak nyangka. Pak Wahyu luar biasa, keren, berani ya, tegas dia mengambil keputusan. 1 tahun 6 bulan. Luar biasa. Ya, Richard Eliezer akhirnya buah dari kejujuran ya. 1 tahun 6 bulan berarti dia tetap menjadi anggota BRIMOB, tetap menjadi anggota Polri. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi untuk Richard Eliezer. Mantap Richard. Selamat untuk Bang Roni Talampesi, LPSK. Oh my god, finally hari ini hari yang ditunggu-tunggu seluruh masyarakat Indonesia. Kalian gimana nih mendengar putusan Richard Eliezer? Dan akhirnya setelah sekian lama drama kasus Verdi Sambo sudah menemukan titik terang. Semua orang-orang yang terlibat dalam kasus ini sudah ditentukan masing-masing hukumannya. Itu adalah hukuman yang terbaik menurut para hakim. Dan menurut gua kayaknya semuanya sudah dilakukan semaksimal mungkin. Gimana? Kalian ikut happy gak sih dengar putusan hukuman yang dijatuhkan terhadap Richard Eliezer? Share di kolom komen ya. Merinding guys, merinding setelah kita lihat. Luar biasa guys, luar biasa. Inilah sosok hakim yang jujur dan berani mengatakan kebenaran. Semua rakyat pasti akan mengapresiasi akan hakim, dan disinilah letak kebenaran guys. Puji Tuhan, akhirnya keadilan di Indonesia ini masih ada guys, dengan cara hakim-hakim yang jujur tanpa sogokan guys. Jadi sekarang saatnya kita harus menilai seperti jaksa penuntut umum yang kemarin ya. Ini harus hati-hati guys. Orang-orang penegak hukum yang seperti jaksa penuntut umum kemarin itu kita harus hati-hati, wanti-wanti ya. Karena sekarang ini dunia politik sudah merajalela guys dengan yang namanya amplop coklat guys. Sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Hakim, terima kasih. Dengan hormat kami rakyat yang tidak mampu mengucapkan kepada Bapak Hakim terima kasih yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan melindungimu. Ternyata hakim memutuskan saudara Eliezer ini hanya 1 tahun 6 bulan ya untuk tahanannya ya, atau di penjara ya. Ini sangat ringan banget, tapi yang menarik di sini para penonton sidang itu pada bersorak, mereka merasa gembira ya. Berarti ini sesuai dengan ekspektasi para orang yang mengikuti sidang ini, merasa mungkin bahagia atau senang atau gimana ya. Padahal saudara Eliezer ini merupakan pelaku pembunuh ya, tapi ini merupakan suruhan dari atasannya. Oke. Untuk begitu, gimana untuk pendapat kalian pada kasus ini? Bisa langsung di komen di bawah ini. Terima kasih. Ichi Ocha dalam kasus Sambalado dan Cendrawasih resmi divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh hakim. Namun demikian, sebaiknya jangan banding, sebab kalau banding nanti takutnya diperberat. Sebab hakim sudah menolong dan juga melihat dan mempertimbangkan kasus ini bahwa Ichi Ocha juga telah menjadi korban. Namun karena ini adalah urusan dengan pembunuhan dan menembak di lapangan tembak, jadi memang ini ada unsur juga kejahatan meskipun
berapa persen yang dilakukan oleh Ichiocha, sebab Ichiocha bisa saja menolak untuk perintah tersebut dan kabur ke hutan atau ke laut dan bahkan mencari perlindungan jikalau memang pada saat itu merasa terancam jiwanya. Jadi dengan penuh kesadaran, dia tahu bahwa dia harus menembak burung pipit atau burung cendrawasih atau burung beo. Oleh sebab itu, Ichiocha terima saja. 1 tahun 6 bulan itu tidak lama, sebab kita tahu zaman bahala juga dulu itu Koko Kriuk, mantan DKI Gubernur Jakarta, dia itu telefonis 2 tahun dan dia malah tambah gemuk, malah tambah sehat. Karena mungkin di lapas itu nanti ada juga GoFood, ada juga bisa pesan Burger King, Pizza Hut, nasi padang, bakmi naga, dan juga bakmi golek dan bakmi GM. Jadi banyak fasilitas. Jadi jangan takut karena memang di situ nanti juga ada hiburan-hiburan ya di lapas karena memang ini sudah terkenal. Jadi saya percaya Ichiocha tenang saja, laksanakan itu, dan 1 tahun 6 bulan masih begitu cepat dan Anda masih muda, masih panjang karir Anda. Semoga nasihat saya ini dari Om Bule menjadi faedah dan penting untuk kamu supaya kamu tidak pusing lagi. Dan habis keluar dari lapas itu berusaha ganti profesi sebaiknya karena takutnya nanti akan diteror kembali. Mungkin bisa jual cilok atau bisa jual bubur ayam atau bisnis lain, buka toko baju online. Menurut saya jangan berkecimpung lagi di dunia itu karena menurut saya akan ada juga balas dendam. Itu pendapat saya, tapi sebutin terserah Ichiocha. Terima kasih. Sesuai dengan perkiraanku pasti di bawah 5 tahun, walaupun tuntutannya itu 12 tahun ya. Seperti yang gue bahas di video-video gue sebelumnya, kalau misalkan kita mengakui perbuatan kita, itu tuh salah satu faktor yang penting gitu loh untuk mempengaruhi putusan hakim. Ada azas hukum yang namanya audi et alteram partem, di mana hakim mendengarkan dari 2 pihak. Jadi hakim ketua yang ada di tengah pasti mendengarkan dari hakim-hakim anggotanya. Kalau lu tanya pendapat gue tentang putusannya, gue kan bukan hakim ya. Cuma menurut gue pasti pertimbangan hakim tuh banyak ya. Lo bisa lihat tuh hal yang meringankan, hal yang memberatkan. Kalau dasarnya apa, kenapa putusannya bisa lebih rendah dari yang gue baca ya? Itu karena hakim memperhatikan fakta-fakta di persidangan. Dan juga hakim pasti punya penilaian sendiri. Dan dia menganggap tuntutan dari jaksa itu terlalu berat untuk terdakwa ini. Karena kan gue udah bilang juga di video-video gue sebelumnya, mau setinggi apapun tuntutan, yang memutuskan tetap hakim. Makanya waktu dia dituntut 12 tahun penjara, hakim tetap punya pendapat lain. Ibaratnya kalau misalkan gini deh, kita bilang mak kita, pokoknya kita mau beli rumah-rumahan Barbie yang ini, tapi mak kita maunya yang ini. Udah, kan dia yang megang duit ya. Kita pasti nurut. Tapi sependek pengetahuan gue, you can correct me if I wrong, siapapun anak hukum di sini, salah satu faktor yang paling ngaruh untuk meringankan nih hukuman atas kita adalah kita mengakui perbuatan kita. Kayak ibaratnya lo bohong terus lo ngaku. Kayak, ngerti gak sih? Kayak lo menyesali perbuatan lo. Mau lo lakukan sengaja atau tidak sengaja. So, Richard masih muda banget ya. 1 tahun 6 bulan. Masih ada kesempatan untuk jalani hidup lo. So, semangat Richard.